Apa? GMKI apa tuh? GMKI. Nanti akan menyusul karena tadi Moji datang ke sini. Oh iya, kalau memang sudah lengkap atau tidak kemudian keterangannya dia di luar. kami melaporkan lelaki atas nama Fahri SIP alias Fahri Nusantara atas tindakan provokasi, pengancapan dan penghasutan yang dilakukan kemarin di acara salah satu acara diskusi yang dilaksanakan di Cafe Alia. Pada intinya potongan video yang beredar itu sudah sangat bisa untuk menangkap lelaki Fahri ini karena telah mengancam kerukunan dan perdamaian di Kota Parepare karena ingin menjadikan Parepare seperti Poso. Jadi kami sebagai lembaga bantuan hukum Ansor dan beberapa lembaga, ada HMI, ada GMKI, ada IPM dan Ojol, sepakat untuk melaporkan agar Fahri Nusantara ini diberikan efek jera dan bisa ditangkap segera karena ini merupakan provokasi dan juga bisa berdampak ke Kota Parepare yang selama ini sudah damai, tapi gara-gara satu oknum ini ingin menyebarkan kebencian, ingin membuat perang dan sebagainya, akhirnya kami merasa perlu untuk melaporkan. Shalom sahabat Narwastu, podcast Narwastu kembali menyapa Anda. Kembali kita akan berbincang dengan pemimpin umum dan pemimpin redaksi majalah Narwastu, yaitu Bang Nyondro Imunte, Esos. Beliau adalah lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi ISIP Jakarta. Baru-baru ini beredar video viral di media sosial tentang seorang oknum ASN di Parepare, Sulawesi Selatan. Video viral ini mendapat perhatian dari jutaan netizen di tanah air dan diberitakan di televisi. Ada ucapan dari ASN itu yang provokatif, sehingga dia mengancam akan membuat kerusuhan di Parepare seperti kerusuhan di Poso kalau sebuah sekolah Kristen didirikan di Parepare. Ini sangat ironis, lagi-lagi ada kasus intoleran di tanah air kita ini. Langsung saja kita akan berbincang dengan pemimpin umum dan pemimpin redaksi majalah Narwastu, yaitu Bang Nyondro, untuk membahas tentang kasus ini. Shalom Bang Nyondro. Shalom Justin, salam sehat, salam bahagia untuk para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Ya Bang, setelah ada kasus intoleran ini, bagaimana Abang mengikuti kasus yang viral ini di Parepare itu Bang? Ya, ini menarik ya Justin ya, kita bahas. Ini sekarang video viral, setelah baru-baru ini kita baru saja menyaksikan video viral atas aksi intoleran seorang ASN di Kota Bekasi yang waktu itu berteriak atas adanya sebuah kegiatan ibadah di daerahnya yang persis di sebelah rumahnya di Kota Bekasi. Kemudian kita kembali dikejutkan dengan aksi seorang oknum ASN yang juga seorang pimpinan ormas di Parepare, Sulawesi Selatan. Ini membuat kita miris ya, kok banyak sekali aksi intoleran terjadi di tengah bangsa kita. Jadi Justin, selain ada kasus di Parepare, sebenarnya ada juga aksi intoleran juga terjadi di daerah Tangerang Selatan, sebuah gereja. Itu juga sudah disuarakan sebuah ormas Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Berikutnya ada juga saudara kita umat Buddha di daerah Cengkareng yang mendapat penolakan dari warga karena mereka mengadakan ibadah di daerahnya.
Jadi ini sungguh membuat kita semakin prihatin. Kenapa di tengah bangsa kita merayakan ulang tahun ke-79 kemerdekaan Indonesia, ada saja aksi-aksi yang membuat kita semakin melihat kok tidak ada kebebasan beribadah. Padahal itu hak yang sangat asasi dari setiap manusia. Dan memang ini, Justin, agak menarik ya kita perhatikan. Setiap ada perhelatan politik, ini kan menjelang pilkada ini. Setiap ada menjelang pilkada, ada saja aksi-aksi yang begitu menguras perhatian kita. Tapi kita bersyukur ya, ada media sosial. Jadi media sosial ini bisa menyuarakan apa yang terjadi di tengah masyarakat. Makanya saat ini ada istilah no viral, no justice. Ya, ini kenapa menjadi perhatian publik sekarang, terutama yang terjadi di Parepare, ya. Ada penolakan terhadap pendirian sekolah Kristen namanya sekolah Gamaliel, ya. Jadi sekolah ini entah dianggap ingin melakukan penginjilan atau apa. Jadi ada sekelompok anggota masyarakat yang berdemo ke kantor DPRD, dan kantor DPRD mengatakan sekolah ini cacat prosedur, tidak bisa berdiri. Dan ini juga kita sangat sayangkan. Kenapa sebuah sekolah yang tujuannya ingin mencerdaskan anak bangsa, ingin membangun kehidupan yang lebih baik di sebuah daerah, tapi kok tidak bisa didirikan di kota Parepare. Dan yang saya perhatikan di media sosial, Justin, ya, ketika ada penolakan dari sejumlah anggota masyarakat terhadap sekolah ini, ada juga muncul seorang yang namanya Fahri Nusantara. Ini yang saya baca di media sosial dan juga berita online ya. Dia disebut seorang ASN, juga seorang ustadz. Dia menyampaikan begini, kira-kira begini, kalau berdiri sebuah sekolah Kristen di Parepare, bisa dia akan mengadakan perang seperti perang dulu yang pernah terjadi di Poso. Kita semua tahu bagaimana dulu pahit getirnya konflik berdarah di Poso tahun 1998 sampai 2002. Waktu itu sampai tokoh nasional Pak Yusuf Kala juga turun tangan untuk mendamaikan itu dengan perdamaian di Poso. Waktu itu ada konflik yang bernuansa sara antara umat Kristiani dengan umat Islam yang tentu ini ada pemicunya. Kita berharap jangan sampai terjadi lagi seperti itu, karena waktu itu banyak korban. Dan kita berharap ke depan Indonesia ini damai, sejuk, rukun, terutama di Parepare. Kita tidak berharap ada muncul seperti kasus Poso di kota ini. Nah, terkait dengan yang di Parepare itu, Justin, saya juga mengikuti perkembangan sekelompok anak-anak muda yang cinta tanah air, yang pro demokrasi, yang cinta bangsa ini, yaitu Lembaga Bantuan Hukum Ansor, Ikatan Pemuda Muhammadiyah, dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dan ada satu lagi ormas, 4 ormas itu, mereka sudah melaporkan kepada pihak yang berwajib, kepolisian, supaya Fahri Nusantara ini diproses secara hukum. Karena sudah ada indikasi bahwa dia akan membuat kegaduhan, kekacauan di tengah masyarakat dengan video viral yang merekam ucapan dia yang sangat provokatif, dan ini kita anggap memang berbahaya. Jadi kita pun berharap kepada pihak kepolisian, laporan dari elemen-elemen masyarakat seperti ormas pemuda ini mesti direspon dengan segera, karena ini bisa meresahkan masyarakat. Karena di Parepare itu kan bukan hanya umat Muslim, tapi ada juga umat lain seperti Katolik, Kristen, bahkan umat lainnya. Dan kita berharap Parepare ini senantiasa hidup rukun, damai, ya, tentram, tidak ada konflik ketegangan antara umat beragama yang satu dengan umat beragama yang lain. Itu harapan kita, Justin. Ya Bang, setelah banyak kasus intoleran yang Abang sebut tadi, ada di Bekasi, ada di Tangerang, ada di Cengkareng, dan sekarang ada di Parepare. Sebagai pemimpin media nih Bang, harapan Abang setelah melihat kasus yang terjadi di Parepare kepada tokoh-tokoh bangsa ini apa ya? Ya, tentu kita berharap ya Justin ya, Indonesia ini akan semakin damai, sejuk, rukun, dan tidak ada ketegangan antara penganut agama, apalagi ini menjelang pilkada serentak pada 27 November 2024.
Dan di media, khususnya media sosial ya, sudah banyak juga orang yang menyuarakan ini tentang pentingnya orang-orang yang provokatif supaya ditindak oleh aparat hukum. Ya, salah satunya itu misalnya Najwa Shihab sudah bicara, kemudian organisasi yang selama ini konsen dalam hak asasi manusia, Setara Institute, juga Permadi Arya, seorang YouTuber, influencer yang sangat peduli pada aksi-aksi intoleran, dia sudah menyuarakan ini. Dan kita berharap ya di Parepare sudah ada anak-anak muda dari Ansor, Ikatan Pemuda Muhammadiyah dan GMKI yang menyuarakan. Kita tentu berharap juga aparat hukum, pemerintah, juga anggota dewan dari pusat ya bersuara juga dong. Ayo bersuara tentang masalah ini. Jangan dibiarkan ada aksi-aksi yang provokatif yang bisa mengancam keutuhan, yang bisa mengadu domba antara sesama anak bangsa. Juga kita menghimbau para pemuka lintas agama, tokoh masyarakat, cendekiawan bisa bersuara untuk ini. Kita selalu mengharapkan bangsa ini aman, damai, dan semua bisa memahami nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu kan sangat menghargai keberbedaan, kemajemukan. Jadi kita di Indonesia ini boleh berbeda agama, boleh berbeda suku, tapi kita harus tetap hidup dalam kedamaian, kerukunan, dan saling menghormati. Itulah namanya kehidupan yang toleran, itulah kehidupan yang damai, itulah kehidupan yang rukun. Dan melalui tayang podcast ini juga kami tetap meminta, berharap kepada Bapak Presiden Jokowi, walaupun beberapa waktu lagi akan meninggalkan jabatan sebagai Presiden RI, supaya perhatian juga tentang masalah di Parepare, termasuk kepada Presiden RI terpilih Bapak Prabowo Subianto, supaya juga memberikan atensi terhadap masalah yang terjadi di Parepare ini. Jangan karena ada video viral di media sosial sehingga aparat hukum kita baru bergerak dengan cepat. Kita berharap Indonesia ini aman, damai, dan kita juga berdoa untuk Parepare, kiranya dilindungi Tuhan, masyarakat hidup rukun dan damai, tidak terpancing dengan provokasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita ingin Parepare senantiasa hidup damai, rukun, dan senantiasa dilindungi Tuhan. Saya kira demikian, Jason. Oke Bang, terima kasih nih Bang atas bincang-bincang kita pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Itulah perbincangan yang cukup menarik terkait kasus intoleran di Parepare, Sulawesi Selatan. Kami juga mengingatkan kepada para sahabat Narwastu untuk tetap mensupport channel Narwastu dengan subscribe, like video, mengkomen, ataupun juga men-share video-video channel Narwastu. Akhirnya kami undur diri. Salam kasih Narwastu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.